Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita kirimkan dan sampaikan kepada tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, juz 19 ayat 78 sampai 82. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 5 sifat daripada ilah Rabb yang Ibrahim sampaikan bahwasanya yang berhak disembah, kita tunduk, sujud, ruku kepadanya, menyerahkan diri kepadanya. Dalam ayat 78 ini sampai 82 ada 5 sifat Khaliq, Rabb, yang menjadi sifat mutlak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bahwasanya alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Khaliq yang berhak disembah adalah Al-Khaliq yang menciptakan dan memberikan petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menentukan apa? Menentukan jenis laki-laki atau perempuan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yahdin. Pertanyaannya, sejak kapankah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk? Sejak Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafahtu fihi min ruh, aku tiupkan ruh. Sejak 4 bulan dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan dengan meniupkan ruh, meniupkan unsur spiritual, unsur ruh dalam diri kita sejak kita 4 bulan dalam kandungan. Sejak itu Allah memberikan petunjuk. Sampai kapan petunjuk itu? Sampai yaumuddin, sampai kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Kita lahir setelah tali pusar lepas yang menjadi sambungan makanan kita, maka secara otomatis anak itu memiliki goriza, keinginan untuk mencari tetek daripada ibunya atau kita semua. Ketika lahir secara otomatis diberikan hidayah, goriza, naluri untuk mau minum apa? Minum susu ibu kita. Itu hidayah. Hidayah yang pertama adalah goriza, keinginan untuk makan dan minum. Hidayah yang kedua adalah hidayah untuk mempertahankan hidup. Sama tadi, makan dan minum dan lain sebagainya. Selanjutnya hidayah yang Allah berikan apa? Huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal abasara fu'ad. Itu adalah hidayah yang Allah berikan.
Hidayah berupa panca indera. Itu hidayah yang Allah berikan. Oleh karena itu, seseorang manusia itu harus mempertahankan merawat hidayah panca inderanya. Tetapi dilihat daripada besarnya, ketajamannya pendengaran, penglihatan, hidayah ini kadang masih kalah dengan binatang lain. Pertanyaannya, mana lebih lebar telinga kita dengan telinga gajah? Telinga gajah. Adakah yang lebih tajam sorotan matanya atau bulatan matanya dibandingkan manusia? Ada binatang yang lain? Ada binatang yang lebih kuat pendengarannya, tajam penglihatannya dibandingkan dengan manusia. Tetapi ada hidayah yang tidak dimiliki oleh hewan. Apa itu? Akal. Hidayah akal. Orang semuanya diberikan hidayah akal. Tetapi hidayah telinga, mata, akal, kadang kebenaran yang ia rasakan, dengarkan, lihatkan dan pikirkan belum menjadi kebenaran yang mutlak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lagi, dan kita minta setiap saat ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi disertai dengan kitab dan petunjuk. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang berakal diberikan panca indera menerima hidayah berupa diutusnya Rasulullah dan disertai dengan kitab Al-Quran? Semuanya orang menerima? Tidak semuanya. Kalau akal, semua ada akalnya. Hidayah berupa petunjuk Al-Quran adalah hidayah yang paling mahal. Setelah itu adalah hidayah iman. Karena apa? Banyak waktu itu bertemu Rasulullah, bahkan melihat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma dan sebagainya, kulit. Tetapi tidak semua orang pada waktu itu beriman. Bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib tidak beriman. Itu yang paling mahal adalah hidayah keimanan. Maka kita bersyukur. Maka di sini Ibrahim mengatakan, ciri pertama zat yang mutlak yang kita sembah adalah zat yang memberikan hidayah kepada manusia. Masya Allah. 2. Ciri pertama Khaliq yang pantas kita dan mutlak kita sembah adalah walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Zat walladzi, dialah yang zat huwa yut'imuni wa yasqin, yang memberikan makan dan minum. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan makan dan minum? Allah. Dengan cara apa? Allah menurunkan air hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk mendapatkan makanan dan minuman dari mana? Dari tumbuhan atau hewan. Siapa yang menghidupkan ayam yang kita pelihara? Allah. Siapa menghidupkan kambing yang kita pelihara kemudian kita makan dagingnya? Allah. Masya Allah. Bunyi daripada ayat yang kita baca setiap malam di surah Al-Mulk ayat 30, apa? Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in main. Katakanlah Muhammad, jika kita kehabisan air, contohnya pertanyaan saya, di Cariu kita menggali air, baru berapa meter dapat air? 24 meter dapat air. Satu
sumur bor kita sudah gali 60 meter belum dapat air. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang memberikan air? Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Apakah yakin ketika beras sudah di rumah habis, uang di kantong habis, uang di ATM habis, siapa yang mendatangkan rizki kemudian setelah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita harus yakin, yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita sarana saja, orang-orang muhsinin sarana saja, tapi yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang lewat langsung atau lewat orang lain. Masya Allah. Itulah zat yang kedua. Sifat zat yang kedua adalah zat yang memberikan makanan dan minuman. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kata Ibrahim, zat yang aku sembah adalah jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Mengapa kata di sini disandarkan sakit kepada Ibrahim? Karena memang walaupun memang sakit dan sehat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terkadang kemudaratan penyakit itu kadang lebih banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tetapi mengapa kita ada yang menukar? Ia begadang malam, tidak tidur, dan dia tidur siang. Ini sudah menyalahi menyalahi fitrah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan malam itu adalah tempat dan waktu yang tepat kita untuk apa? Kita untuk istirahat. Bahkan Rasulullah mengatakan dilarang kita banyak ngobrol dan cerita tanpa ada yang penting ba'da isya. Karena kita disuruh setelah isya segera tidur. Kalau ini kita langgar, maka penyakit itu akan datang. Ulangi lagi, penyakit itu akan datang. Masya Allah. Contohnya juga, gigi kita ini ada namanya gigi apa? Gigi seri. Ada gigi taring. Ada gerham. Gigi pun memberikan isyarat bagi kita bahwasanya jenis-jenis makanan yang kita harus makan. Gigi taring untuk mengoyak daging. Mana lebih banyak gigi seri dengan gigi taring? Apalagi gerham? Adanya gigi seri dan gerham yang banyak itu menunjukkan bahwasanya kita harus makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran dibandingkan dengan daging. Daging itu sekali-kali saja. Tubuh kita, ulangi lagi, tubuh kita 88% air. Tetapi mengapa ada di antara kita malas minum? Kalau kita santri malas minum, jarang minum, maka itu yang menyebabkan kita sakit. Makanya dikatakan sini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kebanyakan sakit itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Akan tetapi nikmat sehat dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa idza maridtu fahuwa yashfi, ini menunjukkan bahwasanya ketika air langga gatal-gatalan itu karena akibat air langga barangkali tidak menjaga kelembapan tubuhnya.
Tetapi air langga sudah pakai salep, obat. Tetapi yang menyembuhkan nanti siapa? Allah. Demikian orang juga masuk rumah sakit. Dokternya sama, obatnya sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ini membuktikan bahwasanya siapa yang menyembuhkan? Allah. Dokter, obat hanya sebagai asbab saja, sebab saja. Tetapi takdir sembuh atau tidak sembuh, Allah lah yang menentukan. Jika belum disembuhkan, maka di sana ada hikmah. Barangkali belum disembuhkan karena Allah ingin supaya la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakitmu itu membersihkan dosa. Belum disembuhkan supaya rasa harapnya, tawakalnya, pasrahnya kepada Allah lebih kuat dibandingkan ketika langsung disembuhkan. Di balik sakit itu ada hikmahnya. Oleh karena itu, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Artinya apa? Jika suatu saat nanti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit dan kita ke dukun, kita ke dokter, tetapi kita yakin bahwasanya dokterlah yang menyembuhkan, obat itulah yang menyembuhkan, maka seperti yang disebutkan Ibrahim, berarti itu ada kesyirikan di dalamnya. Karena kata Ibrahim, ciri ketiga Tuhan Rob yang aku sembah adalah zat yang jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Oleh karena itu, redaksinya begini, ihdinas siratal mustaqim. Dikatakan ghairil maghdubi alaihim. Disandarkannya kepada Allah terkait dengan nikmat, petunjuk, tetapi dibuang kata Allahnya ketika apa? Kata Allahnya ketika sakit, itu menunjukkan bahwasanya sekali lagi sakit itu memang dari Allah, sakit sehat itu dari Allah. Tetapi kebanyakan sakit itu diakibatkan manusia tidak hidup sesuai dengan wahyu dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, sifat yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Sekali lagi, siapa yang menyembuhkan dan memberikan mengangkat penyakit kalau kita sakit? Siapa? Allah. Oleh karena itu kita doa kita, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, bukan dokter. Dalam Tibbun Nabawi, dokter apa? Dokter dan pasien itu sederajat, tidak satu tingkat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa. Ulangi, ikuti, likulli da'in dawa. Semua penyakit ada obatnya. Itu rukun pertama, kita berobat. Kemudian rukun kedua, wa idza asabat da'id dawa, apabila ketemu antar obat, penyakit dan obat, itu maka kita harus mencari sebab-sebab obat-obat yang tepat. Kalau dia sakit rohani, maka obatnya adalah Al-Quran, istighfar. Kalau sakitnya adalah fisik, obatnya adalah herbal-herbal, tanaman-tanaman, dan Al-Quran. Tetapi rukun ketiga, bari'a biiznillah. Dia akan sembuh dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyembuhkan, mengangkat penyakit adalah bukan dokter, bukan obatnya itu, tetapi izin Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, Rob, Tuhan yang disembah, yang digambarkan Ibrahim adalah walladzi yumituni summa yuhyin. Masya Allah.
Zat yang aku sembah, kata Ibrahim, adalah yang menghidupkan dan yang memati. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Kalau meninggal di medan peperangan itu adalah sebab saja, tetapi yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam banyak betul peperangan yang ia pimpin. Setelah masuk Islam banyak betul peperangan yang pimpin. Pertanyaannya, Khalid bin Walid meninggal di mana? Meninggal di mana? Di atas kasur ranjang. Ini memberikan motivasi bagi kita adalah jangan takut mati, jangan takut berperang, jangan takut ke medan jihad karena takut mati. Karena yang mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti yang lain, ketika Rasulullah SAW sandar begini di bawah pohon, tiba-tiba datang seseorang yang telah menghunus pedangnya dan mengatakan, siapa yang menolong kamu ini? Siapa? Seandainya bukan Allah yang berperan di situ, barangkali sudah ditebas leher Rasulullah. Tetapi belum waktunya. Belum waktunya. Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Maka seperti juga dialog Nabi siapa itu? Ketika doa. Contohnya Ibrahim alaihissalam. Datanglah qala liyatma'inna qalbi. Apa ayatnya itu? Liyatma'inna qalbi. Datangkanlah 7 berapa? 7 ya? Berapa burung dek? Fasuruhunna ya'tika saya. Jadi ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, perlihatkan aku bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim disuruh ambil burung. Dipotong, dicincang, kemudian digabung, ditaruh di gunung tempat yang berbeda. Setelah Ibrahim duduk, burung-burung yang telah dicincang datang lagi ke Ibrahim dalam keadaan kulitnya sudah utuh, sudah ada bulunya, terbang ke Ibrahim, padahal sebelumnya burung-burung itu sudah dimatiin, dicincang, diadu-adu. Tetapi bagaimana Allah itu menghidupkan dan mematikan. Masya Allah. Walladzi yumituni summa yuhyin. Maka yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengkaruniai napas masih ada di badan siapa? Allah. Bukan siapa-siapa. Sifat yang kelima, sifat Rabb. Jadi keyakinan pertama adalah Allah yang mematikan. Kullu nafsin za'iqatul maut. La yastaqdiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Masya Allah. Maka jangan kita takut mati. Walaupun kita dibenteng. Dan bagi kita adalah kita tidak tahu kapan dan di mana kita mati. Oleh karena itu dilarang kita memang mempersiapkan kuburan, menggali kuburan. Karena entah di mana kita akan meninggal. Oleh karena itu sifat yang kelima, sifat yang terakhir, yang sifat Rabb yang kita sembah adalah walladzi at'ama ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Jadi zat yang kita sembah adalah zat yang kita harap mengampuni, menutupi dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Saya ini banyak sekali dosa-dosa saya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menutupi, maka bagaikan bagaikan isi perut kita. Isi perut kita kalau tidak ditutupi rangka tubuh kita, tidak ditutupi perut kita, bagaimana melihat lambung?
Bagaimana melihat kotoran? Jijik kita dan takut kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melindungi dosa-dosa kita. Bagaikan organ dalam tubuh kita yang ditutupi oleh rangka kulit kita, kemudian ditutupi baju lagi. Itulah cara Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, menutupi dosa kita. Dosa malam kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala dengan kita istighfar. Dosa kita di yang siang hari, sore hari ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Saya atau virus, contohnya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dosanya, maka akan nampak banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zatlah yang menutupi dosa kita. Wa may yaghfir dzunuba illa Allah. Dan siapa zat apalagi zat mana yang menutupi, mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yusalli rahim wa yat'u masakin fal dzalika nafi'ahu. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah ia senang menyambung apa? Silaturahmi. Dan ia sering apa? Yut'imul masakin, memberikan makanan ke orang-orang yang miskin. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal dzalika nafi'ah? Apakah itu bermanfaat baginya? Qal la yanfa'. Rasulullah mengatakan tidak bermanfaat baginya. Mengapa? Innahu lam yakul yauman. Ia tidak mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di yaumil din, hari pembalasan. Artinya apa? Ia tidak diterima kebaikan-kebaikannya menyambung silaturahmi, memberikan makanan karena tidak didasari ada iman. Iman apa? Iman bahwasanya apapun yang ia lakukan ada balasannya di yaumil akhir. Orang yang sosialis saja, banyak orang yang berbuat baik tetapi tidak yakin ada yaumil pembalasan, kebaikannya itu tidak bermanfaat di yaumil akhir. Oleh karena itu kita simpulkan pertama bahwasanya ada 5 sifat zat Rabb yang mutlak dan kita sembah. Yang pertama adalah dialah Allah yang Al-Khaliq, menciptakan dan memberikan hidayah. Yang kedua, zat apa?